Assalamualaikum. Aku mau ngelanjutin curhat ini, ngelanjutin sharingnya. Mudah-mudahan kalian belum bosen ya. Eh, dengerin obrolan aku tuh, sharing aku sampai berpart-part-part. Soalnya ini memang memang nggak bisa dijelasin dalam satu part aja karena panjang banget. Yang belum ngikutin, yang belum nonton part-part aku sebelumnya, nonton dulu ya biar kita berkesinambungan ngobrolnya. Nah, kemarin itu sampai aku akhirnya konsultasi sama bedah urologi gitu ya. Karena dokternya super nyaman, aku tuh jadi kayak yang asalnya panik terus nggak mau nerima, atau apa sih kok kayak digede-gedein penyakitnya atau apa gitu ya, kayak gitu. Karena dokternya baik banget dan ramah banget dan jelasinnya juga jelas banget dengan bahasa yang dokternya berusaha untuk ngejelasin dengan bahasa yang supaya aku tuh gampang ngerti gitu. Jadi aku sampai pada titik, oke dok, yuk apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya sembuh, itu aja gitu. Jadi aku udah nggak mau lagi, udah nolak atau denying gitu ya, udah nggak. Jadi setelah dokternya jelasin, aku ya oke, ayo dok, apa yang bisa kita lakukan sekarang, bantu saya supaya sembuh. Saya juga pengen melakukan apapun yang dokter saranin yang terbaik buat saya gitu ya. Tapi kalau mau mundur sedikit lagi, waktu USG ke radiologi itu saya tuh sampai pakai kursi roda, bayangin. Jadi sebenarnya dokter yang pagi itu tuh ya, dia tuh udah, mungkin dokternya ya dokter mau pinter gitu ya, jadi pas ngeliat juga udah langsung ini ada yang salah nih gitu ya sama pasien ini. Maksudnya ini udah bukan eh, nggak bisa pulang gitu, harus diopname gitu. Tapi akunya yang kekeh, akunya yang nggak mau tea gitu ya. Akhirnya ini akhirnya yang pertama ini akan banyak denger kata akhirnya ya di video ini. Video sebelumnya juga sebenarnya aduh kebiasaan. Nah, aku tuh ke radiologi tuh sampai harus pakai kursi roda, saking udah nggak bisa berdiri, udah nggak bisa jalan, bahkan duduk aja udah yang kayak udah lemes banget. Begitu ke radiologi, tidur kan untuk di USG itu ya. Setelah di USG, dokter radiologinya ngomong gini, ibu, kan saya penasaran tuh, jadi kayak pengen hasilnya tuh karena tahu akan beberapa hari lagi, jadi pengen langsung ya kepo lah gitu ya. Nggak mau dirawat tapi takut kenapa-napa gitu ya. Jadi akhirnya nanya tuh ke dokter radiologi, dok gimana nih keadaan ginjal saya gitu. Terus dokternya bilang gini, ibu kenapa nggak dirawat, katanya gitu. Iya dok, sayanya yang nggak mau. Kenapa nggak mau? Soalnya ini kalau dari pemeriksaan memang ada kemungkinan ini tuh terdeteksi ada seperti batu, tapi kecil kok batunya. Dan ada beberapa, kalau nggak salah nanti aku lihat ya foto USG-nya, kalau nggak salah ada 3 gitu ya, 3 titik itu seperti batu, tapi memang nggak besar katanya gitu. Yang dikhawatirkan justru bukan batunya, bukan eh, kemungkinan ada batunya gitu ya, tapi ginjal kiri ibu itu bengkak dan besar gitu ya. Dan besarnya itu signifikan gitu, bengkaknya tuh signifikan. Kalau saya sarankan sih lebih baik ibu sekarang langsung ke UGD, langsung aja dirawat gitu. Nah, udah 2 dokter tuh yang nyuruh dirawat, dan aku tuh masih kayak enggak dok, kayaknya mau di rumah dulu. Kalau aku jadi dokternya juga aku mungkin kesel gitu ya, cuman enggak dok, mau di rumah dulu aja karena yang pertimbangan tadi nggak ada yang nemenin dan lain sebagainya. Aduh pokoknya karena aku pikir ini bukan apa-apa, ini bukan apa-apa, kok yakin gitu kan, sebelumnya nggak tahu gitu ya. Nah tapi setelah, terus dokter urologinya ya udah keputusan ada di ibu, gimana mungkin mau dipaksa juga gitu ya. Tapi mungkin dokter radiologinya juga kayak aduh ini si ibu ini keke nggak mau gitu ya. Nah tapi pas udah bawa hasilnya itu, kemudian
dia beberapa hari kemudian kan ambil hasilnya terus kontrol gitu kan, yang ke dokter sore itu ya. Nah setelah dokternya jelasin, aku akhirnya bersedia. Dokternya bilang gini, ibu, untuk sementara dari hasil USG-nya saya lihat adalah ada batu memang, walaupun batunya ada terdeteksi ada batu gitu, tapi memang gak terlalu besar. Cuman posisi batunya itu ada di ginjalnya gitu ya, ada batu. Kemudian di saluran ginjal kan, aduh tangan aku besar banget jadi kan ginjal terus ada salurannya gitu ya. Nah di saluran ginjalnya itu juga ada batunya. Jadi kayak takutnya, kenapa harus segera operasi, takutnya dari yang saluran, yang batu yang ada di salurannya itu ke bergerak ke tempat untuk BAK gitu ya, untuk buang air kecil. Nanti itu akan jadi sakit kalau kencing, kalau pipis gitu, terus udah gitu, atau enggak bisa aja luka gitu, melukai si salurannya itu, jadi berdarah gitu. Jadi nanti bisa-bisa kencing berdarah gitu, serem kan gitu. Dan lagi kita harus nah dok, kalau misalnya ginjal bengkaknya itu kenapa gitu ya, karena mungkin ada batu itu, jadi si saluran air pipisnya nggak lancar, nggak betul gitu. Jadi ada cairan pipisnya itu, cairan kencingnya itu yang memang akhirnya tertampung di ginjalnya, nggak keluar semua. Itu yang mungkin bikin kayak perasaan penuh di kantung kemih atau segala macam gitu ya. Itu masuk di akal gitu. Oh oke, dok gitu. Jadi gimana nih, yuk ada beberapa hal kata dokter. Yang pertama, ada yang namanya operasi terbuka. Disclaimer dulu ya, ini aku sharing pengalaman aku sendiri gitu. Aku kan bukan dokter atau apa, maaf kalau ada istilah-istilah yang salah aku ucapin gitu, atau keliru gitu aku pahami gitu ya. Tapi ini aku cuman sharing aja gitu ya. Nah, apa namanya, jadi lupa. Jadi jadi bedah itu yang pertama katanya gitu ya, bedah terbuka itu adalah bedah yang biasa kita tahu gitu, bedah yang ada dirobek gitu. Jadi ada luka di kulitnya gitu. Jadi bagian belakang ini diiris, jadi ada irisan lah, ada luka. Kemudian dilihat ya batunya, akhirnya dikeluarkan gitu dengan cara bedah terbuka. Cuman memang beberapa pasien merasa bahwa aduh, bedah terbuka tuh serem gitu ya, karena jelas penyembuhannya lebih lama, perlu waktu gitu ya, karena kan ada irisan, ada luka gitu. Kemudian bukan cuman kulit kan yang diirisnya itu ya, dalamnya juga ada irisan karena kan ngambil batunya gitu dengan operasi terbuka. Aduh serem banget. Di situ aku yang tadinya ayo dok, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat aku gitu ya, langsung menciut lagi kayak aduh takut, ya ampun. Jangankan operasi teman-teman, disuntik aja saya setengah mati kan, takut ya gitu ya. Terus bilanglah aku tuh ke dokter, dok aduh kok kayaknya serem ya, aku takut banget, saya tuh takut banget disuntik dok ya, apalagi ini operasi gitu. Saya tahu ini emergency, tapi rasanya kayak aduh langsung sakit kepala loh denger itu, kayak aduh dok gimana gitu ya, deg-degan gitu ya. Suami aku juga ada gitu ya, dia sih yang ayo dok yang terbaik aja dok, yang terbaik gitu ya, karena kan mungkin dia ya selain ya pasti dia juga khawatir sama aku, tapi kan tetap aku yang ngejalaninnya gitu ya. Jadi aduh dok gimana ya, apa ada alternatif lain gitu. Terus dokternya bilang gini, ada bu, nah kan kemarin juga ada pasien saya yang harus menjalani operasi terbuka, tapi beliau belum siap, keluarganya juga belum mengizinkan gitu ya. Akhirnya kita upayakan untuk cara lain. Cara lainnya itu adalah dengan kayak endoskopi gitu ya namanya. Aduh nanti saya tulis deh di atas, lupa soalnya kalau nggak salah
endoscopy gitu, apa pokoknya mah kayak endoskopi gitu. Jadi dimasukin alat tuh ke bagian kewanitaan gitu, dimasukin kayak selang tipis tapi ada komputernya, terus dilihat di bagian mana batunya. Ada tukang cuangki. Di bagian mana batunya, nanti langsung di laser, jadi dipecahkan dengan laser gitu ya si batunya ini. Tapi mudah-mudahan si batunya ini tuh langsung pecah menjadi debu biar nanti dibuang sama air kencing gitu. Yang dikhawatirkan adalah batunya yang di saluran ini malah loncat ke ginjalnya gitu, loncat dan dia jadi diam juga di situ gitu. Itu kendala pertama. Yang kedua, kan si endoskopinya ini tuh dia kan lurus gitu, jadi dia nggak bisa belok, terus si lasernya itu nggak bisa belok terus mecahin yang ada di batu yang ada di ginjalnya itu kan. Jadinya dia cuman bisa mencapai yang di salurannya aja gitu. Jadi kemungkinan yang di ginjalnya ini nggak bisa dipecahkan, harus dengan cara lain gitu ya. Nanti kita ngobrolin lagi nih si yang ada di sini ya. Jadi dokternya bilang kemungkinan besar kalau dengan endoskopi itu nggak bisa sekali, jadi biasanya berkali-kali ya. Kita nggak tahu, ada yang 2 kali, 3 kali, atau bahkan harus lebih dari itu gitu. Jadi resikonya itu. Jadi kalau bedah terbuka 1 kali langsung tuntas gitu ya, cuma dia sembuhnya agak lama karena ada irisan, ada luka. Tapi kalau endoskopi itu memang nggak ada luka, tapi kemungkinan besar dilakukan berkali-kali katanya gitu, nggak bisa 1 kali katanya gitu. Terus udah gitu kayak aduh gimana ya dok, walaupun ada resiko yang harus diambil gitu, akhirnya aku memutuskan sama suami bahwa ya udah deh nggak apa-apa dok, kayaknya kita mau pilih endoskopi aja biar nggak ada luka terbuka, biar nggak ada irisan, biar sembuhnya lebih cepet lah gitu. Mudah-mudahan dengan 1 kali operasi ini selesai gitu. Nah udah akhirnya diputuskan kita mau endoskopi. Dijadwalkan lah operasi dengan perasaan berat tapi juga ya harus dijalanin. Jadi akhirnya diputuskan untuk operasi endoskopi, didaftarkan, dan nanti pada saatnya saya harus besoknya, kalau nggak salah ya, besoknya tuh harus menjalani beberapa tes lah untuk persiapan operasi. Nah itu juga lumayan menguras mental gitu ya, persiapan operasi, karena kan takut suntikan, takut segala macam, sedangkan ini yang persiapan operasi ya otomatis harus banyak suntikan gitu. Nah makanya tuh udah panjang lagi, makanya nanti dibahas lagi ya di part berikutnya ya teman-teman, tentang persiapan operasi aku sampai operasinya kayak gimana gitu ya. Kita lanjut aja, jangan bosen ya, soalnya aku masih pengen sharing nih. Dadah, assalamualaikum.